Meski kecewa karena tak bisa menyaksikan konser berkelas dunia, kita tetap masih bisa terhibur karena memiliki banyak penyanyi berbakat seperti yang dimiliki Regina dan kawan-kawan di Indonesian Idol. Sabtu lalu Regina yang selalu tampil memukau secara khusus bernyanyi di perayaan ulang tahun Ahmad Dhani. Seperti apa suasana pesta ulang tahun Ahmad Dhani bersama para finalis Indonesian Idol? Tiket udah sold out, kenapa bisa tiba-tiba gagal gitu? Itu yang kayak lagunya. Iya, resmi. Emang situ penghulu. Happy birthday. Ini nemenin mamaku pengen nonton, pengen coba nonton di stadion gitu. Karena sekarang kan nggak rame-rame banget kayak waktu SEA Games kan, jadi Penantian panjang para fans Lady Gaga untuk bisa bertemu dan menyaksikan langsung aksi sang Lady akhirnya gagal total. Konser yang sedianya digelar 3 Juni yang akan datang tersebut dibatalkan. Lady Gaga sendiri yang berinisiatif membatalkan kunjungannya ke Jakarta. Setelah sempat menjadi isu yang teramat panas di Indonesia, penyanyi berjulukan Mother Monster itu menilai tak aman untuk tampil di Gelora Bung Karno. Dalam akun Twitternya, Lady Gaga menyebut keamanan sebagai faktor utama pembatalan konsernya. Intimidasi yang ia terima dari ormas keagamaan juga disebut sebagai salah satu penyebab dirinya urung datang ke Indonesia. Ya, saat ini sih memang konser Lady Gaga dibatalkan dari pihak Lady Gaganya. Ya, jadi untuk konser tanggal 3 Juni sudah dibatalkan. Alasannya Tiket udah sold out, kenapa bisa tiba-tiba gagal gitu? Itu yang kayak lagunya gitu. Ya jadi kayak berpikir yang kayak kenapa kita nggak menemukan titik tengahnya aja gitu. Karena sebelumnya kan sempet ada ya yang konser-konser yang agak sedikit terbuka, kayaknya fine-fine aja gitu. Kecewa banget, apalagi kita udah ngorbanin uang, nabung dari jauh-jauh hari, ngantrinya lagi pula 12 jam, bela-belain subuh-subuh dari rumah ke FX. Nungguin segala macam pro kontra, kita ikutin beritanya, berharap tetap jadi. Tapi apa daya manajemen Gaga sendiri yang membatalkan, dan memang itu untuk keselamatan Gaga sendiri, jadi kita cuma bisa pasrah aja. Keputusan Lady Gaga dan manajemennya patut diacungi jempol. Ketika dua kubu yang pro dan yang kontra berdebat panas seputar kelayakan konser Lady Gaga, bintang pop asal Amerika Serikat ini sendiri yang akhirnya berinisiatif menyudahi kontroversi tersebut. Meski hal tersebut tentu saja melukai hati para fans yang dijuluki Little Monster. Kemarin, para fans ini menggelar flash mob sebagai bentuk kerinduan untuk Lady Gaga. Mereka berkumpul dan bersatu dalam irama sang popstar. Ada yang mengecat rambut, ada yang menghiasi tubuh dengan berbagai pernak-pernik yang biasa digunakan Lady Gaga. Dan mereka juga menyatu, bernyanyi, menari, layaknya sang Lady di atas panggung. Flash mob. Kita ngadain flash mob. Jadi sebelumnya kita bakal nyambut Lady Gaga seminggu sebelum konser Lady Gaga 3 Juni nanti. Sebenarnya kita lakukan ini untuk mendukung kalau Little Monster itu juga bisa kreatif, juga bisa inspiratif untuk mendukung Gaga. I'm just a holy fool, baby, it's so Banyak alasan yang dipakai para penentang untuk menolak kedatangan Lady Gaga. Dari lirik lagu yang dituding sebagai pemujaan setan dan juga penistaan agama, serta penampilan Lady Gaga yang erotis di atas panggung dan busana yang kelewat seksi. Namun benarkah Lady Gaga selalu tampil vulgar? Jawabannya tentu saja tidak. Lihat saja ketika Lady Gaga tiba di Bangkok, Thailand 23 Mei lalu. Lady Gaga justru datang dengan busana yang super tertutup. Mengenakan busana hitam berlengan panjang, gaunnya bahkan sampai menyapu lantai. Rambutnya disanggul. Lady Gaga juga mengenakan aksesoris kalung,
anting, dan gelang kristal dan berlian. So happy to be here. Kala tampil di atas panggung, Lady Gaga juga tak sevulgar penampilannya dalam video klip lagu-lagunya. Meski kecewa karena tak bisa menyaksikan konser berkelas dunia, kita tetap masih bisa terhibur karena memiliki banyak penyanyi berbakat seperti yang dimiliki Regina dan kawan-kawan di Indonesian Idol. Sabtu lalu Regina yang selalu tampil memukau secara khusus bernyanyi di perayaan ulang tahun Ahmad Dhani. Seperti apa suasana pesta ulang tahun Ahmad Dhani bersama para finalis Indonesian Idol? Rasa kecewa tergambar jelas di wajah-wajah fans Lady Gaga di Indonesia. Setelah sepekan menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri, konser Lady Gaga di Jakarta benar-benar dibatalkan. Untungnya di tengah kegundahan tersebut, kita masih bisa menyaksikan aksi spektakuler Regina Ivanova dan kawan-kawan di ajang Indonesian Idol. Apalagi kala mengunjungi Ahmad Dhani yang sedang berulang tahun. Para finalis Indonesian Idol ini nampak tak ingin ketinggalan memberikan kado spesial untuk Ahmad Dhani. Lantas seperti apakah perayaan ulang tahun Ahmad Dhani bersama para finalis Indonesian Idol? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Ahmad Dhani berulang tahun. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini ulang tahunnya terasa sangat spesial. Ahmad Dhani tercengang kaget. Sabtu lalu tepatnya di tanggal 26 Mei 2012, Dhani yang tengah menjalani pekerjaannya sebagai juri Indonesian Idol 2012, tiba-tiba mendapat pesta kejutan ulang tahun yang ke-40 dari kedua putranya, Elle dan Dul. Dalam surprise partinya tersebut, Elle dan Dul yang mengenakan kaos putih dan merah tiba-tiba muncul dari area depan panggung dan membawakan kue ulang tahun bagi sang ayah. Tak hanya kedua putranya, Dhani juga mendapat kejutan lain. Saat akan meniup lilin ulang tahun, Dhani mendadak ditutup matanya dari belakang dan kepalanya dicium oleh seorang wanita bertubuh tambun bernama Cindy. Sekedar mengingatkan saja, Cindy adalah salah satu peserta gokil Indonesian Idol yang memang mengidolakan sosok Ahmad Dhani. Ciuman selamat ulang tahun kepada Mas Dhani. Orang, oh yes. mau ngeliat ini ya, barusan yang memberikan. Ulang tahunnya Mas Dhani. Oh ya. Kalau surprise-nya mungkin nggak terlalu surprise ya. Mungkin yang surprise-nya mungkin waktu ditutup mata tadi, ada yang nutup mata tadi, saya pikir siapa ya? Tapi kok di VT kok ada suara Agnes. Saya udah GR, saya pikir Agnes. Tapi kok aromanya lain. Udah mulai curiga nih. Ternyata bukan. Cukup surprise juga yang itu. Selain mendapat kejutan dari Elle, Dul, dan juga Cindy, Dhani juga mendapat kejutan dari Anang. Saat melihat Mulan Jamila yang tengah tertawa melihat aksi Cindy yang mencium Dhani, Anang lantas mencoba mendekatkan Mulan kepada Dhani. Mulan terlihat malu-malu. Ia pun terus berontak layaknya gadis ABG yang tengah jatuh cinta. Dan setelah memberi ucapan selamat, Mulan langsung menyalami Dhani dan meletakkan tangan ayah tiga anak ini ke keningnya dan kemudian buru-buru kembali menuju kursi penonton. Pada iya, resmi. Emang situ penghulu? Cepetan biar cepat selesai durasinya itu. Ya.
Ya tradisi RCA memang cium tangan. Cium tangan.